والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Basair al-Ikhwan karya Al-Imam Al-Allamah Al-Alim Abdurrahman Ibn Abdullah bin Ahmad Al-Ghazali. Kita masih di pembukaan kitab ini yang ditulis oleh sang penulis sendiri. Dia menjelaskan tadi yang sudah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW talinya yang kuat. Siapa yang berpegang kepada talinya yang kuat, maka dia tidak akan tersesat. Tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan dan Al-Furqan, penjelasan mana yang hak dan mana yang batil secara rinci dan secara umum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penjelasan Al-Quran ini melalui sunnah Nabi Muhammad SAW, menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Beliau SAW menerjemahkannya dalam ucapannya, dalam perilakunya sehari-hari, dan dalam pernyataannya. Itulah yang disebut dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW itu dijabarkan, dijelaskan oleh para pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah para ulama yang memberikan petunjuk kepada umat di sepanjang zaman melalui pemahaman mereka, melalui penjelasan dari mereka tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga disimpulkan tidak ada orang yang bisa mengenal Al-Quran, memahami Al-Quran dengan benar, kecuali terlebih dahulu dia memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada orang yang bisa memahami sunnah Nabi Muhammad SAW dengan benar, kecuali melalui petunjuk dan penjelasan daripada ulama yang benar-benar ulama yang merupakan pewaris Nabi Muhammad SAW, yang mereka itu ada di sepanjang masa. Seperti yang kita bahas tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ini para mujaddid yang akan menjelaskan sunnah-sunnah Nabi. Dan Al-Quran itu akan dijelaskan oleh para mujaddid tadi dengan tepat sesuai dengan berkembangnya zaman. Itu sebabnya tadi juga kita bahas bersama bahwa satu-satunya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak lekang oleh zaman, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak lekang oleh zaman adalah Al-Quran. Satu-satunya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang up to date itu adalah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menutup segala keperluan hajat manusia di setiap generasi, di setiap masa, di sepanjang zaman sampai di hari kiamat nanti. Ini yang kita bahas tadi. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, halaman 24 itu ya. Paragraf kedua itu kan. Wa ba'du yaitu dan setelah itu, setelah pembukaan yang saya ucapkan, pembukaannya tadi itu sebetulnya inti dari kitab ini. Mereka ulama-ulama di zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, karena ilmu mereka ini yang ilmu mereka yang sempurna, ilmu mereka yang mencakup utuh, tidak setengah sepotong-sepotong. Manusia zaman sekarang ini ilmunya sepotong-sepotong, sehingga melihat kebenaran itu tidak satu gambaran penuh. Yang
kemungkinan bisa menimbulkan persepsi yang salah atau kesimpulan yang salah. Tapi beda dengan ulama-ulama para salaf pendahulu yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Mereka itu melihat segala sesuatu secara sempurna, sehingga persepsi mereka itu benar, pemahaman mereka itu benar. Mereka para ulama itu di antara kebiasaannya kalau menulis satu kitab, di dalam mukadimahnya mereka menjelaskan seluruh kitab itu. Garis besar kitab itu yang mau mereka tulis itu mereka jelaskan di dalam mukadimahnya. Jadi ketika seseorang mau membaca kitab para salaf pendahulu itu jangan diloncati mukadimahnya. Kalau kitab sekarang, tulisan orang sekarang, mukadimahnya itu sekapur sirih, paling menjelaskan menjelaskan apa motivasi dia nulis dan lainnya. Tapi kalau ulama-ulama zaman dulu, kita kalau mau membaca kitabnya, kita harus baca mukadimahnya, karena mukadimahnya itu garis besar dari kitab yang dia tulis itu. Nah, kemudian baru dia mengatakan waba'du, dan setelah apa yang aku sebut di atas, waba'du, di antara kebiasaannya dia itu intikal, perpindahan dari satu bahasan menuju kepada inti pembahasan. Dari mukadimah menuju kepada inti pembahasan. Biasanya menggunakan kata waba'du. Sebagian ulama mengatakan yang pertama kali mengucapkan waba'du itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa'allamnahu faslal khitab. Kami mengajarkan kepada Daud itu faslal khitab, pemisah di antara seruan, mukadimah menuju ke inti. Wa ba'du, dia mengatakan fa inna ba'dal ikhwan min ahlillah al-muwalin fillah. Sesungguhnya sebagian dari saudara-saudaraku yang mereka itu termasuk orang-orang yang memiliki ikatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-muwalin fillah, mereka adalah orang-orang yang menjalin hubungan kasih sayang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala, fillahi ala haqqil iman fi tariqil ihsan, di atas kebenaran iman di jalan ihsan, kebaikan. Mereka sebagian saudaranya, maksudnya ini sahabat ya. Jadi persahabatan di zaman dulu itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saling menyayangi satu dengan yang lain karena Allah, di jalan Allah dan di jalan iman, kebenaran iman dan di jalan ihsan. Persahabatan seperti ini yang akan menguntungkan nanti di akhirat. Jadi yang disebut ta'awun, tolong menolong alal birri wa taqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang memiliki ikatan persahabatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikatan kasih sayang karena keimanan, karena ihsan. Mudah-mudahan kalau kita belum mencapai tingkatan itu, ya minimal kita tiru-tiru mereka, meniru mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahum, fatashabbahu fa in lam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuh bil kiram falah. Kalau kamu belum bisa jadi seperti mereka, minimal ikutilah apa yang mereka jalankan. Walaupun kamu baru meniru kerangkanya, isinya belum. Yang penting kamu sudah punya kerangkanya, dan kamu ingin seperti mereka karena meniru orang-orang yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia suci itu kalau kita tiru perbuatannya, jalan hidupnya, walaupun kita belum seperti mereka, kita sudah mendapat kemenangan terlebih dahulu, kesuksesan terlebih dahulu. Minimal kita sudah ada di jalan mereka. Kalau nanti mau diisi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah punya tempatnya dengan Allah menuang. Nah, dia mengatakan, sahabat-sahabatku ini alaha alayya
wa awwala ala an azkura lahu wasiyatan jami'atat tadyin. Alaha, mereka itu mendesak aku terus meminta kepadaku dan menganjurkan kepadaku, ya, agar aku menyebutkan atau menulis untuk mereka wasiat, sebuah wasiat yang di dalam wasiat itu mencakup segala penjelasan, litakuna lahu tafsiratan wa tadhkiratan nafi'atan fiddin, agar wasiat yang mencakup segala penjelasan itu menjadi tafsiratan, penjelas bagi mereka, wa tadhkiratan, dan pengingat untuk mereka, nafi'atan, yang bermanfaat, fiddin, di dalam agama. Meminta wasiat yang mana wasiat itu nanti mencakup penjelasan-penjelasan yang kalau mereka kaji, mereka akan mendapatkan pencerahan, peringatan, dan manfaat dari kitab itu untuk agama mereka. Wa talab an takuna syamilah fi awwalihi wa akhirihi kamilah fi batinihi wa zahirihi ala wajhil jam'i baina kalamil ulama al-muttaqin al-awliya al-arifin. Dan meminta agar wasiatnya itu sempurna di awal dan akhirnya. Syamilah itu mencakup segala sesuatu di awal dan akhirnya, dan sempurna dalam batin dan zahirnya. Karena wasiat itu ada zahirnya dan ada batinnya, makna dari wasiat itu yang sempurna batin dan zahirnya. Wasiat itu yang menggabungkan ucapan-ucapan para ulama yang bertakwa dari kalangan aulia dan arif billah. Wa raghiba ilayya fima alimtuhu min dzalik. Mereka menginginkan dari aku apa-apa yang aku ketahui tentang semua itu. Wa khabartuhu wa sabartuhu wa jarabtuhu min ilmin wa yakin. Mereka minta dari apa yang aku ketahui, dan sabartuhu itu sudah aku jalani, dan jarabtuhu sudah aku coba. Ini yang diminta orang besar, yang minta juga orang besar, gitu ya. Saudara, teman-teman mereka ini juga orang-orang yang ahlillah. Yang diminta ini pemimpinnya, gurunya ahlillah, gitu ya. Jadi dia mintanya ilmu tentang semua itu yang diketahui oleh gurunya ini dan sudah dijalani, sudah dicoba dari ilmu dan keyakinan yang ada di dalam gurunya itu, minta dituangkan di dalam wasiat yang nanti bentuknya dari awal sampai akhirnya itu mencakup segala-galanya dan sempurna. Ini berarti bukan sembarangan, ya. Apa yang minta bukan sembarangan, yang nulis juga bukan sembarangan, yang baca kita. Yang baca kita, ya, mudah-mudahan kita dapat diberkahnya. Amin. Nah, setelah permintaan itu, fa'aqul, maka aku berkata, wabillah al-hidayah wa taufiq. Aku yang berkata, tapi petunjuk dan taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebelum mengucapkan segala-galanya dia bilang billahil hidayatu wa taufiq. Di sisi Allah lah, atau pada Allah lah, dengan Allah, melalui Allah, petunjuk dan taufik. Kita pernah membahas perbedaan antara hidayah dengan at-taufik, ya. Kalau hidayah itu petunjuk, itu rambu-rambu. Tapi kalau taufik itu guidance. Taufik itu pemandu, panduan. Ya. Tapi kalau hidayah itu rambu-rambu. Saya pernah mengumpamakan kalau hidayah itu
Tapi kalau taufik itu seperti GPS. Seperti GPS penunjuk. Ya. Dia mengatakan, "I'lam, ketahuilah anna hadzal amra wal hidayah, sesungguhnya perkara ini yang kalian minta, yaitu pemahaman tentang agama yang sempurna, wasiat tentang agama yang sempurna, yang jika kalian baca kalian akan mendapatkan pemahaman tentang ilmu iman dan ihsan dan yang bermanfaat bagi kalian. Yang kalian minta ini wal hidayah, dan petunjuk tentang hal itu, tentang yang kalian minta, lahu bidayatun wa nihayatun. Ada permulaannya, ada puncaknya. Kalian ini minta tentang suatu ilmu, yang ilmu itu, satu ilmu itu ada pemahamannya untuk pemula dan pemahamannya untuk mereka yang sudah sampai puncak. Nah, kata dia, hidayah itu ada hidayah untuk pemula, ada hidayah untuk orang yang sudah di puncak. Makanya kita sudah masuk Islam, setiap hari masih ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu tidak berhenti di Islam, ada terus hidayah itu ya. Lahu bidayatun wa nihayatun, wa awalun wa akhirun. Ilmu yang kamu minta itu ada awalnya, ada yang akhir. Wa batinun wa zahirun, ada yang batin, ada yang lahir. Ini enggak main-main yang kamu minta ini. Tingkatannya yang mana ini ya? Jadi nantinya mungkin dia akan menjelaskan setiap tingkatan itu ya. Makna dari setiap tingkatan itu. Wa usulun wa furu'un, ada yang merupakan hal-hal yang pokok, ada yang cabang, ada akar, ada ranting. Wa fusulun wa jumu'un, ada yang rinci, ada yang jumu'. Jumu' itu secara global. Wala tudriku ghayatahu, tidak ada orang yang bisa mencapai puncaknya ilmu ini illa bitagwimi hidayatuh, kecuali terlebih dahulu dia harus menegakkan hidayahnya, petunjuknya gitu ya. Atau mungkin ini maksudnya bidayah gitu. Atau hidayah kita sebut petunjuknya. Wala tanalu nihayatuhu illa bitashihi bidayatih, tidak ada orang yang bisa mencapai puncaknya, karena dia katakan tadi ini ilmu ada bidayahnya, ada nihayahnya. Tidak ada yang bisa mencapai puncaknya kecuali terlebih dahulu dia memperbaiki permulaannya. Yang kita baca setiap 2 minggu sekali hari Sabtu itu bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Nah, hidayah itu ada permulaan, ada puncaknya. Kalau kita mau sampai puncaknya ya kita harus belajar hidayahnya. Nah, itu penting sekali. Habib Umar bin Hafid itu dia sering mengulang-ulang kalimat ini waktu kita dulu baca bidayatul hidayah. Dia mengatakan man la ya'mal ma fi bidayah la yasil ila nihayah. Setiap dia baca itu bidayatul hidayah, kitab Imam Ghazali itu kan itu kitab, istilahnya kitab untuk pemula itu. Ada tata cara masuk kamar mandi, tata cara mandi ke masjid, terus tata cara bergaul, kita harus bergaul dengan siapa, sholat itu bagaimana, sholat berjamaah, adab-adabnya. Kata Habib Umar bin Hafid sering dia ulang-ulang, man la ya'mal ma fi bidayah la yasil ila nihayah. Siapa yang tidak mengamalkan apa yang tertulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, maka dia tidak akan pernah sampai kepada puncak. Hidayahnya itu kitab Bidayatul Hidayah. Ya, itu diantaranya Imam Ghazali menulis itu kan untuk pemula. Ya.
Ada lagi yang menulis Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dia tulis kitab judulnya bukan Ma'arijul Hidayah. Ma'arijul Hidayah. Tangga-tangga menuju kepada hidayah. Nah, dia mengatakan la tanal nihayatahu illa bitashihi bidayati. Wala kamal li awwalihi illa bi akhirih. Tidak ada kesempurnaan bagi pemulanya kecuali dia akan mencapai kesempurnaan di akhirnya. Orang yang tidak mencapai kesempurnaan di awalnya, dia tidak akan mencapai kesempurnaan di akhirnya. Siapa yang mencapai kesempurnaan di awalnya, dia juga akan mencapai kesempurnaan di akhirnya. Wala wusula ila batinihi illa min zahirihi. Tidak ada yang mencapai batinnya ilmu, batinnya petunjuk, kecuali terlebih dahulu dia mencapai lahiriah dari petunjuk itu, dari ilmu tersebut. Wala tariq ila furu'ihi illa min usulihi. Tidak ada jalan menuju ranting-ranting ilmu tersebut, ranting-ranting hidayah tersebut, kecuali dimulai dulu dari akar. Bagaimana kamu mau mendapatkan ranting kalau kamu tidak punya akar? Bagaimana kamu akan mencapai kesempurnaan di akhir kalau kamu tidak sempurna di awal? Bagaimana kamu akan mencapai puncak kalau engkau tidak mendirikan terlebih dahulu permulaan yang benar? Wala tariqa ila furu'ihi illa min usulihi wala tahqiqa li majmu'ihi illa bi ma'rifati fusulihi. Tidak ada yang bisa mendalami hidayah ilmu tersebut secara global kecuali terlebih dahulu dia memahami terlebih dahulu bagian-bagian secara detail, sendi-sendi dari ilmu tersebut. Wa kulluhu dinun wahidun. Dan semuanya itu adalah agama. Jadi ini mau menjelaskan agama itu ada urut-urutannya ada tahapannya dalam mencapai kesempurnaan dalam beragama. Orang tidak jadi kesempurnaan dalam beragama itu ada anak tangganya. Ada anak tangganya. Dia mau menjelaskan seperti itu. Nah, orang itu harus tahu kadar diri masing-masing. Kalau kamu TK, ya perkuat dulu pengetahuan kamu tentang ilmu anak TK itu dalam beragama ini ya. Jangan kamu TK, kamu membahas masalah anak SD yang sudah kelas 6. Pecah, kamu nggak kuat, pusing kamu. Kalau kamu masih SD, ya jangan kamu jalani ilmunya anak SMP, kamu nggak paham. Begitu juga SMA, apalagi universitas. Nah, manusia zaman sekarang ini TK belum lulus sudah bahas ilmunya mahasiswa. Orang-orang zaman sekarang ini masalah agama ini dibuat main. Agama ini umpamanya seperti anak TK membahas apa yang dibahas oleh mahasiswa. Rukun wudhu dia nggak tahu, rukun sholat nggak tahu, ngajinya kadang-kadang belum benar, hadis bawanya salah-salah, dia sudah bahas hakikat. Bahas hakikat tengah malam, ngobrol nggak rampung-rampung, mulai sholat subuhnya jam 8. Namanya bahas hakikat. Wah, hakikat. Dia sudah berasa dirinya wali, bahas hakikat ini sudah berasa dirinya wali. Sholat subuhnya jam 8. Nah, ini orang-orang keblinger, orang-orang yang sesat, karena dia mau menyempurnakan agamanya tidak melalui anak tangga, loncat. Nah, dia mau menjelaskan, kamu kalau mau masuk ke dalam satu tempat, masuk melalui pintunya. Nanti kamu akan mencapai inti dari tempat itu. Kamu akan menguasai seluruh tempat itu.
Jangan ngarang cara masuk sendiri, nanti kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau mau dapat bijinya buah, ya kamu harus melalui dagingnya buah terlebih dahulu. Kalau kamu mau dapat dagingnya buah, kamu harus buka kulitnya dulu. Tidak bisa. Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, dia juga membahas kali ini di kitab Kibritul Ahmad. Kata dia, kalau kamu mau dapat jantungnya seekor burung, kamu harus pegang jasadnya burung itu dulu. Kalau jasadnya burung itu tidak punya, dari mana kamu dapat jantungnya? Kamu bisa mendapatkan jantungnya, jasadnya dulu. Kalau kamu mau mendapatkan burungnya, kamu terlebih dahulu harus membuka sangkarnya. Kalau burung itu di dalam sangkar, buka dulu sangkarnya, pegang burungnya, kemudian ambil jantungnya. Tidak bisa, sangkarnya tidak kamu buka, terus tahu-tahu kamu mau dapat jantungnya, tidak bisa. Kalau kamu mau dapat mutiara di lautan, ya kamu harus punya kapal dulu. Terus kamu harus mendayung kapal kamu dulu sampai ke tengah lautan. Pada saat kamu mendayung kapal itu, ya kamu pasti akan terkena ombak. Setelah itu kamu bisa menyelam sampai ke dasarnya, kamu dapat mutiara. Kalau kamu berada di pinggir pantai, kemudian kamu berharap dapat mutiara, kamu penghayal. Kamu sedang menginginkan sesuatu, tapi tidak dari jalan yang, tidak dari tahapan yang benar. Segala sesuatu itu harus ada tahapannya. Begitu pula kesempurnaan dalam agama. Nah, ini yang jarang diketahui manusia zaman saat ini. Ya sudah, dia beragama itu ya sudah sholat, yang penting sholat. Waktunya orang ngaji, yang penting ngaji. Waktunya Idul Kurban, yang beli kurban. Waktunya puasa Ramadan, ya sudah ikut puasa, sore buat kolak, buka makan kurma, selesai. Esensi dari puasa itu dia tidak pernah tahu, esensi dari sholat itu dia tidak pernah tahu, esensi dari zakat itu apa dia tidak pernah tahu, esensi dari haji itu dia tidak pernah tahu, karena dia hanya tahu agama itu kerangka. Selesai. Sebagian orang yang lain, dia ingin mencari esensi dalam agama, tapi meninggalkan kerangka. Tidak bisa juga. Oh enggak. Agama itu yang penting kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat tidak penting, sholat buat anak kecil. Orang gila ini. Seperti orang mau hidup tapi tidak punya jasad. Gimana? Gimana kamu bisa hidup berjalan di muka bumi kalau kamu itu hanya ruh saja tapi tidak ada jasadnya? Kamu tidak bisa hidup. Ini penting sekali. Tapi sebagian besar orang juga tidak tahu caranya bagaimana saya ini mencapai tahapan dalam beragama. Apa yang saya harus, anak tangga pertama itu apa? Anak tangga kedua itu apa yang harus dijalani? Nah ini dia ini sedang mau menjelaskan anak tangga mencapai irfan, ma'rifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal mukadimah tadi yang dia sampaikan apa yang harus kamu lalui. Nah, dia mengatakan wa kulluhu dinun wahidun. Semua yang saya bahas ini ada zahir, ada batin, ada permulaan, ada puncak, ada awal, ada akhir. Siapa yang tidak memperbaiki permulaan tidak akan sampai ke puncak. Siapa yang tidak memperbaiki zahir, dia tidak akan sampai ke batin. Siapa yang tidak menyempurnakan sendi-sendi ilmunya, petunjuknya, dia tidak akan mencapai secara utuh, secara global. Semua itu yang dipelajari, itulah agama seutuhnya. Jadi agama itu bukan esensi saja, selesai, enggak. Bukan kerangka saja, enggak. Tapi mencakup segala-galanya agama itu. Dinun wahid wa tariqan mustaqim. Dan itulah yang disebut jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bertingkat-tingkat. Agama itu juga tahapan-tahapan. Jalan yang lurus itu juga tahapan-tahapan. Kata beliau, lahu manazil. Setiap di dalam agama itu ada tempat-tempatnya. Ada manazil. Ada tempat-tempat yang harus kamu lalui.
seperti terminal ya, seperti bulan ya. Bulan itu kan disebutkan apa namanya? Wal qamaru qaddarnahu manazil. Bulan itu kami tentukan bagi bulan itu tempat-tempat, ada terminal-terminal yang harus kamu capai. Wa manahil, dan ada oase-oase, ada mata air yang harus kamu reguk, harus kamu minum di setiap oase itu. Wa darajat wa maratib, dan ada tingkatan-tingkatan, dan ada magom, ada tertib gitu ya. Ada derajat dan ada tingkatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikullin darajatum mimma amilu, dan di setiap sesuatu terdapat tingkatan, derajat, tingkatan atas apa yang mereka perbuat. Jadi di setiap tingkatan itu amal manusia itu bisa berbeda-beda dan bobotnya bisa berbeda-beda. Makanya sampai ada yang mengatakan satu kali ucapan tahlil la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang arif billah tidak bisa dibandingkan dengan ucapan la ilaha illallah seluruh penduduk dunia. Jadi kita seluruh penduduk dunia ini dikumpulkan jadi satu dalam satu ruangan mengucapkan la ilaha illallah, bobotnya mau dibandingkan dengan ucapan satu arif billah la ilaha illallah. Rasulullah juga pernah mengatakan satu tasbihnya Abu Bakar tidak bisa dibandingkan dengan seluruh tasbihnya penduduk Madinah. Tasbihnya Abu Bakar As-Siddiq tinggi nilainya. Kok bisa seperti itu? Ya karena kedudukannya beda, orangnya lain, yang mengucap itu lain. Sama juga ceramahnya wali sama ceramahnya kita, ya beda, itu jelas. Penjelasannya wali sama penjelasannya orang biasa, ya beda. Yang keluar dari mulutnya beda, niatnya sudah beda, yang keluar semuanya cahaya, petunjuk. Kadang-kadang ucapannya sederhana, tapi memiliki bobot rahasia yang besar. Itu kayak ceritanya muridnya, anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Namanya siapa? Muhammad atau siapa? Saya lupa. Datang atau Ahmad. Datang dari pesantren. Wah, ilmunya sudah di luar kepala nih. Anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau bicara balaghahnya luar biasa. Kalau bicara bersajak kalau bicara dari awal sampai akhir bersajak. Sampai di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani punya umat yang luar biasa. Kalau dia di atas mimbar yang dengarkan bisa ribuan orang di masa ini. Kata anaknya, ya Abah, kasih saya kesempatan bicara. Saya pulang dari pesantren, saya mau bicara. Naik bicara. Bicara anaknya bersajak, ucapannya luar biasa. Kalau dinilai dari segi nahu, dari segi sorof, dari segi balaghah, dari segi mantik luar biasa ini ucapannya. Tapi yang benar-benar tidur semua. Ucapannya luar biasa, tapi orang nggak ada yang tersentuh. Dan dia bicara panjang lebar ya, nggak ada orang tersentuh. Selesai, waktunya saya Abdul Jailani sudah habis dipakai sama anaknya. Anaknya turun, kemudian saya Abdul Jailani naik di atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya cuma mau sekedar menyampaikan, tadi malam saya itu punya ikan saya dicuri sama semua satu masjid nangis semua. Ikan dicuri kucing nangis semuanya, ini apa nih maksudnya? Tadi dia bicara setengah jam dengan bahasa yang liuk-liuk indah itu, nggak ada orang tersentuh. Ini dia mau ngasih tahu nih, Syekh Abdul Qadir Jailani mau memberitahu anaknya, berdakwah itu bukan dengan liuk-liuknya ucapan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan jiwa.
apa yang keluar dari jiwa, bobotnya itu beda. Siapa yang mengucap? Bukan apa ucapannya, yang mengucap siapa? Nangis semuanya orang. Nah, itu ada istilah kufuf laisal huruf. Yang nulis siapa? Bukan tulisannya. Tulisannya bisa sama, tapi yang nulis siapa? Itu beda. Al-makan bil makin, ada istilah juga. Tempat itu tergantung yang tinggal. Yang tinggal di tempat itu siapa? Tempatnya mau enak, kalau yang tinggal di tempat itu tidak enak dilihat mata, kita duduk di situ jadi sumpah. Tapi kalau yang duduk di tempat itu, yang tinggal di tempat itu tuh orang yang sedap dipandang mata, orang yang akhlak, kita duduk di situ juga betah. Betah. Kata Habib Anis terus sering bilang itu, al-makan bil makin, kufuf laisal huruf. Artinya kita itu cari esensi, jangan kerangka aja. Ada ceritanya juga, satu orang tabib gitu ya, satu orang tabib, orang datang ke sana berobat, sama dia dikasih tulisan di kertas, ini masukkan ke air, nanti kalau tulisannya sudah larut di air, minum. Siap orang datang ke situ, baik, sembuh. Pembantunya itu suatu ketika dia penasaran, ini nulisnya apa? Kok sembuh semua orangnya di sini? Dilihat sama pembantunya, dilirik waktu tabibnya nulis, ternyata dia cuma nulis huruf waw. Huruf waw 3. Waw. Oh, mungkin untuk sakit ini aja. Ada orang datang lagi sakit, nulisnya itu waw 3. Datang lagi orang sehari itu cuma waw. Gampang, cuma modal waw 3 kali. Nah, saya juga bisa nih. Satu hari gurunya ini tabib ini masih tidur siang. Kelelahan tidur siang, ada orang sakit datang. Kenapa? Saya mau ketemu ini tabib, ini bulan, ini anak saya sakit. Ya udah, saya bisa membantu. Kata membantunya saya bilang, betul kan? Ya bisa, percaya sama saya bisa. Ambil kertas tulis. Wow. Tulisannya bagus ini pembantunya. Wow, 3. Nah, ini masukkan air, minumkan anak kamu. Besoknya datang anaknya tambah parah. Datang ke tabibnya, ya tabib ini anak saya minum air itu. Kamu datang ke sini kemana? Siapa yang ngasih kamu? Pembantunya. Siapa yang ngasih? Siapa yang nyuruh, kata dia. Loh, katanya dia juga dapat ilmunya. Bisa. Nah, ini dikasih kertas, kasihkan minum, anaknya sembuh. Besok pembantunya dipanggil. Kamu dari mana kok? Gampang, saya kan cuma ngasih wow aja. 3. Kata gurunya, kata tabibnya itu, coba kamu sekarang tulis huruf waw. Tulis huruf waw 3 di kertas itu. Tabib itu juga menulis huruf waw di kertas yang sama 3. Kemudian diusap matanya pembantunya tadi ini. Sekarang lihat ini, waw kamu dengan waw saya ada bedanya enggak? Dia lihat waw yang ditulis tabib itu hidup, bergerak-gerak. Waw yang ditulis dia mati. Tulisan yang ditulis tabib ini gerak. Nah, kemudian tabib ini bilang ke pembantunya, kufuf laisal huruf. Tangannya yang nulis, bukan tulisannya. Kalau yang nulis kamu ya jadinya kayak gini, mati. Kalau yang nulis saya, wow, hidup. Nah, orang zaman sekarang itu nyontoh, saya mau contoh Azimat ini Rajani, yang nulis kamu enggak jadi, sama sekali tak manjur itu. Enggak manjur. Yarfa, kemudian di ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengatakan, Allah mengangkat derajat sebagian orang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu, darajat. Allah mengangkatnya banyak derajat di atas orang-orang yang sekedar beriman tanpa ilmu. Ini keutamaan ulama. Sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.